menjadi dayah narkoba, dayah untuk rehabilitasi penderita narkoba itu. Ya, kita harapkan memang Allah Ta'ala cepat menghilangkan ini, wabah ini. Nah, kita sudah bisa jalan terus, jadi tidak nunggu lagi. Ada beberapa bisa ngobrol-ngobrol juga dengan kawan-kawan ustadz-ustadz ini. Ada beberapa yang kemarin ikut dalam pertemuan dengan PT MIPA tersebut. Bisa nggak diceritakan sedikit ke kawan Ustadz nanti itu kira-kira konsepnya seperti apa? Kan kita tahu kalau misalnya dayah, orang pasti sudah terbayang lah pendidikan santri yang luas, dan ini akan fokus pada khusus santri tapi dari korban penyalahgunaan narkoba. Bisa nggak diceritakan sedikit ke sahabat Musa nanti itu kira-kira konsepnya seperti apa, Ustaz? Yang pertama sekali saya berjumpa dengan Pak Azizon, beliau manajer CSR di PT MIPA. Jadi beliau menyampaikan kepada saya, Mustafa tolong cari salah seorang yang kira-kira bisa memanfaatkan tanah yang ada di samping PT saya ini. Di awal pembicaraan seperti itu, akhirnya saya hubungi beberapa orang, akhirnya sepakat kami lihat dulu tempatnya di sini ya. Jadi beberapa waktu lalu, kemudian kata Pak Azizan setelah pertemuan pertama kami, gini saja, kami tunggu saja direktur utamanya. Nanti kami akan silaturahim ke Daya Darul Ihsan dan dengan Ketua Yayasan. Alhamdulillah kami sudah ketemu kemarin. Jadi Pak Azizon sudah sekali, kemudian datang kedua kali membawa langsung direkturnya. Iya. Setelah melihat rencana awalnya memang buat pesantren yang lebih dari ini, tapi melihat situasi dan situasi Aceh selama ini lebih cocok pesantren yang membina korban narkoba. Jadi dengan lingkungan yang seperti ini, jauh dari kota, dekat dengan laut, dekat dengan pegunungan, ini cocok untuk pantai rehab. Tapi pantai rehab yang kita inginkan di sini adalah yang berbasis daya. Karena itu belum ada di Aceh satupun yang belum ini ada. bisa jadi yang pertama nanti Iya, insya Allah, ya. insya Allah. Dan kami juga ada konsultasi dengan beberapa pihak kepolisian. Sudah banyak sekali. Kemarin dia bilang kalau dibangun itu Pak Ustadz 3.000 santri sudah ada dari kami. 3.000. Begitu banyaknya. Siap kayaknya santrinya udah masuk. Sudah ada. Santrinya yang nggak ada pasti. Itu yang saya bilang tadi, kalau dengan BNN kita buat kerjasama mungkin luar biasa juga kan. Cuman kami kepingin ada kekhususan, maka saya bilang tadi waktu ngomong-ngomong di awal, bukan sekedar kita merehab dari korban narkoba itu, tapi setelah pulang apa yang bisa dia bawa pulang. Jangan kembali nanti lagi dia ya. kembali lagi menjadi pemakai narkoba lagi. Nah, makanya itu yang kita bilang ada kekhususan. Apakah nanti dia menjadi hafiz Quran, ya kan? Ataukah nanti ada kita bekali dengan keilmuan yang lain, ya kan? Nah, itu yang sedang kami bicarakan. Nanti akan kami tuangkan dalam proposal yang kami ajukan ke PT MIPA. Dalam pembangunan keseluruhannya disupport oleh PT MIPA. Ya, insya Allah seperti itu, janji manajemen seperti itu katanya. Jadi beliau bina langsung ya. Memang PT MIPA kami lihat dalam urusan CSR luar biasa lah. Tambahan lagi, selama ini saya juga mengajar di beberapa lembaga rehab kan, tanpa mengatakan itu kekurangan, tapi mereka hanya merehab di kesehatan saja, artinya mentalnya. Jadi kita ingin masukkan aspek lain, yaitu rohaninya, artinya keagamaan. Karena begini, kalau dia sudah sehat tapi agamanya tidak ada, nanti dia bisa kembali, walaupun dia bukan jadi pemakai karena dia tahu, tapi jadi agen kembali. Jadi bisa makanya parah, ya itu bisa jadi lebih parah kan. Makanya kita ingin secara sempurna ya, dari segi kesehatan dan juga dari segi rohaninya. Rohaninya ya, mentalnya, rohaninya semua dibantu untuk bisa sehat. Sudah, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit? Kalau rehab narkoba ini mungkin di Aceh ini kan sangat penting, apalagi khusus umumnya di Indonesia. Karena kalau untuk rehab narkoba, kalau tidak ada fokus pada agama, susah sembuhnya. Jadi obat untuk menyembuh orang mabuk atau yang kena sabu-sabu itu harus melalui agama. Karena saya tanya itu ada kawan-kawan juga, memang harus dengan agama. Kalau sekarang ada di Labuan Naji ya, Labuan Naji, jadi harus dengan pendekatan agama supaya rohaninya itu bertambah mantap, artinya tidak kembali kepada sabu lagi. Tidak kembali ke situ lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai ya, Bun ya. Kalau contoh ada di misalnya di Suryalaya. Suryalaya itu pesantren yang membina pengguna narkoba dengan aspek tasawufnya malah. Dia tengah malam mandi tobat,
dia masuk tarikat, dia diajak berzikir dan sudah banyak yang sembuh. Mungkin nanti ini akan modifikasi ke semua Iya, ya, Ustaz, ya. betul. modifikasi. Oh, Makanya pendekatannya pendekatan. data agama. tentu kita harus meyakinkan PT MIFA bahwa apa yang kita buat ini benar-benar memang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mereka nggak rugi setelahnya membantu ini. Mereka sebuah perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan di Aceh, tentu mereka akan berkontribusi besar juga untuk masyarakat Aceh itu. Andil. Ingin memberikan manfaat yang Iya, besar betul, ya. betul. Apalagi ini letak kan di ring satunya PT SAI. Iya. Jadi mungkin mereka juga punya hubungan kuat. Tentunya ini mereka tidak lepas tangan tentunya dalam Iya, memberikan iya. federasi kan. Ada mereka sampaikan kemarin Ada. ya, bahwa mereka juga bisa menghubungi PT SAI untuk membantu nantinya. Ya, alhamdulillah jadi yang kita bangun pesantren untuk rehab pengguna narkoba itu sangat strategis sekali karena kita pun yang kecapaian bekerja berbulan-bulan kita yang refreshing ke laut itu bisa Sembuh relax, kembali. sembuh kembali Psikologis kita, psikologis kita. Jadi ada di samping gunung, di sini ada kawasan yang jauh dari perkotaan. Tentunya ini sebuah tempat yang sangat strategis untuk merehab saudara-saudara kita yang muslim yang ribuan sudah di Aceh. Bahkan dalam data BNN itu sangat memprihatinkan. Aceh serambi Mekah hampir terjadi serambi narkoba. Ini sangat mengerikan di Aceh. Apalagi juga di dekat laut ya. Ya, Gunung laut. gunung laut itu memang tempat refreshing kan.